Kasus pemalsuan dalam sepak bola ternyata tidak hanya menyangkut usia, asal-usul maupun paspor pemain. Tim nasional palsu ternyata juga sempat terjadi di pertandingan antar negara dengan pengawasan FIFA. Kisah unik ini terjadi pada tanggal 7 September 2010. Saat itu, pertandingan mempertemukan antara timnas Togo melawan Bahrain. Awalnya, semuanya berjalan biasa-biasa saja ketika kedua kesebelasan memasuki lapangan pertandingan. Wasit yang memimpin pertandingan maupun perwakilan FIFA serta AFC juga tidak menemui kejanggalan dengan laga tersebut. Namun, masalah mulai muncul ketika wasit meniup peluit dimulainya pertandingan. Bahrain sangat leluasa mengobrak-abrik pertahanan Togo. Para pemain timnas Togo terlihat tidak mampu menendang bola dengan benar saat mengumpan maupun melakukan eksekusi. Dengan tanpa perlawanan, Bahrain mampu mencetak 3 gol tanpa balas. Melihat jalannya pertandingan, pelatih Bahrain saat itu Josef Hikesberger merasa heran dengan tingkah laku para pemain Togo. Pria asal Austria tersebut semakin melihat kejanggalan ketika para pemain Togo ternyata tidak sanggup bermain selama 90 menit. Kepada awak media seusai laga, Hikesberger menyebut ada yang tidak beres dari skuad timnas Togo. Bagaimana mungkin pemain tim nasional tidak sanggup bermain 90 menit? Ini seperti pertandingan tim profesional melawan tim pelajar. Tidak masuk akal. Hanya dalam hitungan jam, berita memalukan tersebut menyebar ke seluruh dunia termasuk Togo. Setelah melakukan penelusuran, pada 14 September 2010, Asosiasi Sepak Bola Togo atau FTF menyatakan bahwa tim palsu telah bermain melawan Bahrain. FTF mengklaim tidak pernah ada agenda pertandingan uji coba yang melibatkan timnas di salah satu negara Timur Tengah. Para pemain yang ambil bagian dalam pertandingan persahabatan melawan Bahrain benar-benar palsu. Kami tidak mengenal pemain-pemain tersebut, sebab kami belum mengirim satu tim pun ke Bahrain, ujar Jenderal Seye Memene selaku Presiden FTF saat itu. Pengakuan mengejutkan petinggi FTF itu juga didukung pernyataan Menteri Olahraga Togo saat itu Christophe Thiaw. Kepada majalah lokal June Afrique, Thiaw menyebut FTF tidak pernah mendapatkan surat undangan pertandingan maupun mengirimkan tim untuk melawan Bahrain. Tidak ada seorang pun di Togo yang pernah diberitahu tentang pertandingan itu. Kami berkomitmen untuk menggelar investigasi dan menghukum semua yang terlibat masalah ini. Sebaliknya, Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Bahrain BFA, Sheikh Ali bin Khalifa, mengonfirmasi bahwa Bahrain telah melalui semua saluran yang benar dalam mengatur pertandingan internasional dalam agenda FIFA. Semua dokumen yang diterima sebelum pertandingan persahabatan secara resmi ditandatangani dan distempel dari FTF, kata Sheikh Ali kepada Gulf Daily News. Asosiasi Sepak Bola Bahrain juga melaporkan bahwa sebuah surat mencantumkan 20 anggota timnas Togo, termasuk nomor paspor dan tanggal lahir setiap pemain. Akan tetapi, beberapa menit sebelum dimulainya pertandingan, seorang ofisial tim memberikan daftar 18 pemain yang berbeda dari yang dikirimkan FTF sebelumnya. Konfirmasi dari Bahrain benar-benar membuat pemerintah Togo dan FTF murka. Akibatnya, penyelidikan menyeluruh pun digelar. Hasilnya, pada 20 September 2010, terungkap fakta bahwa mantan pelatih timnas Bana Canile adalah pelaku utamanya. Karena andilnya atas pembentukan tim palsu Togo ini, Bana dijatuhi sanksi skorsing dari posisinya sebagai staf tim teknis Togo selama 2 tahun. Dari hasil pemeriksaan awal, sejumlah bukti ditemukan penyelidik dari Federasi Sepak Bola Togo, seperti pemalsuan tanda tangan dan penyusunan tim dari pemain yang tidak terkenal. Tanda tangan yang ada dalam surat izin federasi juga dibuat oleh orang yang tidak lagi bekerja di badan tersebut. Dalam investigasi itu, FTF juga mendapatkan fakta bahwa Canile bekerja sama dengan sindikat pengaturan skor dari Singapura. Motifnya murni karena uang. Jumlah uang tersebut diperkirakan antara 60.000 hingga 100.000 US dollar. Terbongkarnya skandal timnas palsu benar-benar membuka buruknya pengelolaan sepak bola di Togo. Pasalnya, beberapa bulan sebelumnya, saat Piala Afrika 2010 digelar di Angola, kejadian yang lebih tragis menimpa Togo. Kejadian tersebut diakibatkan tidak adanya koordinasi antara FTF dengan petugas keamanan serta panitia turnamen. Pada 8 Januari 2010, bus timnas Togo diserang oleh kelompok bersenjata saat hendak menuju tempat pertandingan. Serangan itu menyebabkan 3 orang tewas dan melukai beberapa lainnya. Menyusul kejadian itu, FTF menyatakan mundur dari Piala Afrika 2010.
Konfederasi Sepak Bola Afrika atau CAF merespon keputusan FTF dengan melarang Togo berpartisipasi dalam 2 edisi Piala Afrika selanjutnya. Tak hanya itu, mereka juga dijatuhi sanksi denda sebesar 50.000 US dollar. CAF beralasan, keputusan mundur diambil oleh otoritas politik pemerintah dan bukan FTF selaku asosiasi anggota FIFA. Akibat peristiwa tersebut, Emmanuel Adebayor mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola internasional pada 12 April 2010. Tapi, pada 22 Maret 2011, ia mengumumkan kembali bersedia membela timnas.